Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Putra dengan nomor induk mahasiswa E1111231040 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Reguler A Kelas A. Di video kali ini saya akan membahas tentang etnis Rohingya di Myanmar. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kategori etnis Rohingya. Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas etnis dan agama di Myanmar. Mereka adalah komunitas muslim yang sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat. Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Meskipun sebagian besar Rohingya telah tinggal di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Karena itu, mereka tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar dan tidak memiliki kewarganegaraan yang menjadikan mereka sebagai minoritas tanpa negara atau stateless people. Nah, selanjutnya ada konflik yang terjadi terhadap Rohingya. Etnis Rohingya telah menjadi korban diskriminasi sistematis, kekerasan, dan pengusiran massal selama bertahun-tahun. Konflik yang mencolok terjadi pada tahun 2017 ketika militer Myanmar atau Tatmadaw meluncurkan operasi militer besar-besaran di negara bagian Rakhine. Operasi ini memicu kekerasan brutal seperti pembakaran desa-desa Rohingya, pembunuhan massal, dan pemerkosaan. Sebagai akibatnya, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan negara lainnya. Konflik ini adalah antara etnis Rohingya sebagai minoritas dengan pemerintah Myanmar dan sebagian kelompok mayoritas etnis Rakhine serta militer Myanmar. Lalu apa sih penyebab konflik ini itu bisa terjadi? Nah, yang pertama itu ada sejarahnya dan juga adanya diskriminasi yang terjadi. Sejak tahun 1982, pemerintah Myanmar memberlakukan undang-undang kewarganegaraan yang tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Hal ini membuat mereka kehilangan hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Yang kedua, adanya perbedaan agama. Rohingya yang mayoritasnya Muslim sering menjadi target diskriminasi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Yang ketiga, adanya propaganda pemerintah. Pemerintah Myanmar menyebarkan narasi bahwa Rohingya adalah ancaman terhadap identitas nasional dan keamanan Myanmar. Yang keempat, adanya ketegangan lokal. Ketegangan antara komunitas Rohingya dan etnis Rakhine yang mayoritas Buddha seringkali digunakan oleh pemerintah dan militer untuk memicu konflik. Yang kelima, adanya operasi militer. Serangan terhadap pos polisi oleh kelompok bersenjata Rohingya atau Arakan Rohingya Salvation Army pada tahun 2017 menjadi dalih bagi militer Myanmar untuk melakukan operasi yang kemudian berubah menjadi pembersihan etnis. Nah, konflik yang terjadi ini termasuk kategori konflik apa sih? Konflik ini masuk dalam kategori mayoritas dominan karena mayoritas etnis Myanmar yang mayoritasnya Buddha dan didukung oleh pemerintah serta militer mendominasi minoritas Rohingya melalui diskriminasi sistematis dan kekerasan. Selanjutnya ada internasionalisasi konflik. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar menarik perhatian dunia atau internasional itu dikarenakan yang pertama adanya krisis pengungsi. Pengungsian besar-besaran ke Bangladesh dan negara-negara lain menciptakan krisis kemanusiaan regional. Yang kedua adanya tuduhan genosida. Organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch menyatakan bahwa Myanmar melakukan pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Rohingya. Yang ketiga, adanya keterlibatan internasional. Bangladesh sebagai negara tujuan utama pengungsi meminta bantuan internasional untuk menangani krisis ini. Mahkamah Internasional atau ICJ juga menyelidiki tuduhan genosida terhadap pemerintah Myanmar. Yang keempat, adanya tekanan diplomatik. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap pejabat militer Myanmar karena krisis yang terjadi. Lalu bagaimana sih penyebaran konflik ini itu bisa terjadi? Yang pertama, secara regional, pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan Thailand menciptakan tekanan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Yang kedua, secara global, konflik ini menjadi perhatian dunia karena melibatkan isu pelanggaran HAM berat, genosida, dan krisis pengungsi yang seringkali didiskusikan dalam forum-forum internasional seperti PBB. Nah, yang terakhir adanya radikalisasi. Diskriminasi dan penderitaan yang dialami oleh Rohingya berpotensi menciptakan radikalisasi di kalangan beberapa individu yang kemudian bisa memicu instabilitas keamanan regional. Lalu, apakah konflik ini itu sudah masuk ke tahap integrasi
integrasi. Nah, hingga saat ini konflik Rohingya belum mencapai tahap integrasi yang signifikan. Namun, beberapa langkah telah diusulkan. Yang pertama, adanya repatriasi Rohingya. Myanmar dan Bangladesh mencoba mengatur pengembalian pengungsi, tetapi banyak Rohingya menolak karena takut akan kekerasan lebih lanjut dan tidak adanya jaminan keamanan. Yang kedua, adanya reformasi kewarganegaraan. Komunitas internasional terus mendesak Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara dan memberikan hak-hak dasar mereka. Yang ketiga, adanya usulan untuk melakukan rekonsiliasi lokal. Usaha-usaha untuk menciptakan dialog antara komunitas Rakhine dan Rohingya sejauh ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai konflik etnis Rohingya. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.